Indonesia berencana membeli pesawat tempur buatan Cina. Tapi sayangnya bukan J-10C baru, tapi J-10B bekas Angkatan Udara Cina. Banyak yang mempertanyakan kenapa Indonesia memilih pesawat bekas. Dan kenapa justru memilih J-10B dibanding J-10C yang jauh lebih mumpuni. Apakah ini keputusan strategis yang terkalkulasi atau justru blunder dalam modernisasi alutsista? Di video ini, kita akan bedah secara komprehensif spesifikasi teknis J-10B versus J-10C. Kita analisis kesenjangan kemampuan antara kedua varian. Tonton sampai akhir karena kita akan bahas implikasi strategis dari keputusan pengadaan ini. Mari kita mulai. Pertama, kita perlu klarifikasi dulu apa itu J-10B dan J-10C. Keduanya adalah varian dari pesawat tempur multirole buatan Chengdu. Program pesawat tempur domestik Cina yang mulai operasional awal tahun 2000 terinspirasi dari pesawat Israel Lavi dan teknologi Rusia. J-10B adalah varian kedua yang diproduksi pada tahun 2008 hingga 2015. Upgrade signifikan dari J-10A dengan perbaikan utama di 3 area krusial. Pertama, radar PESA atau Passive Electronically Scanned Array. Teknologi radar yang lebih canggih dari radar mekanik konvensional, tapi belum secanggih AESA. Kedua, avionik yang lebih modern dengan kokpit digital. Ketiga, intake udara DSI atau Diverterless Supersonic Inlet yang mengurangi radar cross-section. Kemudian J-10C, varian terbaru yang mulai produksi tahun 2015 hingga sekarang. Varian yang sampai saat ini masih digunakan oleh armada tempur Cina. Upgrade utama J-10C ada di 4 komponen kritis. Radar ESA, Active Electronically Scanned Array, teknologi radar paling canggih yang ada saat ini. Avionik generasi terbaru dengan sensor fusion penuh, semua data dari berbagai sensor digabung menjadi satu gambar taktis. Kemampuan membawa senjata lebih beragam termasuk rudal jarak jauh PL-15. Selain itu, J-10B masih menggunakan mesin Rusia Saturn AL-31FN, sedangkan J-10C sudah menggunakan mesin domestik Cina, Shenyang WS-10B Taihang, dengan daya dorong yang lebih besar dan efisiensi bahan bakar yang lebih baik. Perbedaan mesin ini berpengaruh terhadap performa dan keandalan operasional. Secara visual dari luar keduanya hampir identik, dari bentuk badan, sayap, dan ekor terlihat sama. Namun perbedaan antara J-10B dan J-10C terpaut jauh, dan kemampuan tempur mereka beda satu generasi. Inti keunggulan J-10C adalah radar AESA-nya. Radar ini memiliki 1000 modul pemancar penerima individual. Setiap modul bisa mengontrol sendiri frekuensi dan arah pancaran. Artinya radar bisa melacak puluhan target sambil tetap memindai area luas. Sedangkan radar PESA di J-10B hanya punya satu pemancar pusat. Semua elemen antena menerima sinyal dari satu sumber. Keterbatasan ini membatasi fleksibilitas dan kecepatan pemindaian. Dalam pertempuran udara modern, kecepatan deteksi adalah segalanya. J-10C bisa mendeteksi pesawat tempur musuh pada jarak hingga 200 km, sedangkan J-10B hanya 150 km. Selisih 50 km ini memberi J-10C waktu reaksi yang lebih lama. Pilot bisa memutuskan strategi untuk melepaskan tembakan atau menghindar sebelum musuh tahu mereka sudah terdeteksi. Kemudian soal perang elektronik. Radar AESA sangat sulit dijamming karena bisa mengubah frekuensi secara acak dan cepat, sedangkan radar PESA jauh lebih rentan. Musuh bisa mendeteksi frekuensi radar dan mengirim sinyal pengganggu untuk membutakan sistem. Untuk avionik, J-10C menggunakan kokpit full glass dengan layar multifungsi besar. Pilot mendapat informasi real-time dari berbagai sensor dalam satu tampilan terintegrasi. Inilah yang disebut sensor fusion. Data dari radar, infrared search and track, electronic warfare suite, semuanya digabung jadi satu gambar taktis yang mudah dipahami. Pilot tidak perlu interpretasi manual dari berbagai instrumen terpisah. Semuanya sudah diproses komputer secara otomatis. J-10B masih menggunakan avionik konvensional dengan sensor fusion terbatas. Di area mesin, perbedaannya signifikan. J-10B yang menggunakan mesin Rusia AL-31FN dengan thrust sekitar 13.200 kg dengan afterburner. Sementara J-10C dengan mesin WS-10B memiliki thrust lebih besar mencapai 14.500 kg dengan afterburner. Peningkatan thrust ini membuat J-10C memiliki kemampuan akselerasi yang lebih baik dan kemampuan manuver lebih agresif, terutama di pertempuran jarak dekat. Kecepatan maksimum keduanya sebanding hingga Mach 2. Jangkauan tempur sekitar 550 km.
Dengan tambahan tangki eksternal, bisa mencapai 1.800 km. Tapi keunggulan J10C tak hanya di kecepatan. Keunggulan sesungguhnya ada di kemampuan deteksi lebih jauh, targeting lebih akurat, dan kemampuan menembak dari jarak jauh dengan rudal PL-15. Selain itu, J10C dilengkapi dengan helmet mounting display generasi terbaru, yang memungkinkan pilot mengunci target hanya dengan melihat, tidak perlu mengarahkan hidung pesawat ke target. J10C memiliki dominasi mutlak di pertempuran jarak jauh. J10B juga sangat bergantung pada sensor infrared dan komunikasi dengan AWACS untuk mendapat gambaran situasi taktis. Dalam lingkungan electronic warfare, J10C unggul sangat signifikan. Keunggulan teknologi radar, avionik, dan mesin membuat J10C menjadi ancaman yang jauh lebih mematikan di medan pertempuran udara modern. Inilah yang membedakan pesawat tempur generasi lama dengan generasi baru. Tak hanya soal kecepatan, tapi superioritas informasi dan kemampuan membawa senjata. Kemudian implikasi strategis yang jarang dibahas. Pertama, masalah interoperabilitas. TNI AU saat ini mengoperasikan F-16 dengan Link 16 NATO, Su-27, dan Su-30 dengan TKS-2 Rusia, dan sekarang J-10B dengan data link eksklusif Cina. Ketiga sistem ini tidak dapat berkomunikasi secara langsung satu sama lain. Dalam skenario operasional gabungan, F-16 tidak bisa berbagi data real-time dengan J-10B, dan J-10B tidak bisa terintegrasi dengan Su-30. Hal ini menciptakan fragmentasi situational awareness yang berbahaya. Command and control menjadi kompleks karena butuh gateway translator atau relay manual melalui ground station. Dalam pertempuran modern yang bergantung network-centric warfare, ini kelemahan fundamental. Kedua, resiko maintenance pesawat bekas. J-10B yang ditawarkan adalah unit bekas dengan airframe yang sudah berusia hingga 15 tahun. Berapa jam terbang yang sudah ditempuh tidak diketahui secara pasti. Komponen kritis seperti mesin, landing gear, dan struktur airframe mungkin mendekati service life limit. Biaya maintenance akan melonjak drastis dibanding pesawat baru. Risiko grounding tinggi jika suku cadang terbatas atau tertunda dari Cina. Keempat, implikasi doktrin. J-10B paling efektif untuk air superiority dan point defense, bukan multi-role fleksibel seperti F-16 ataupun Rafale. Dalam skenario pertahanan pulau terluar, J-10B membutuhkan dukungan pesawat peringatan dini untuk situational awareness maksimal, namun sayangnya sampai saat ini, TNI AU tidak memilikinya. Tanpa AWACS dan integrasi jaringan tempur yang memadai, efektivitas J-10B akan berkurang drastis. Jadi kembali ke pertanyaan awal, kenapa Indonesia memilih J-10B bukan J-10C? Ada beberapa faktor strategis di balik keputusan ini. Pertama, harga dan anggaran. J-10B sebagai varian lebih tua tentu lebih murah dari J-10C. Perbedaan harga bisa mencapai hingga 30% per unit. Dengan anggaran pertahanan yang terbatas, Indonesia bisa mendapat lebih banyak unit J-10B dibanding J-10C dengan budget yang sama. Kedua, kebutuhan operasional TNI AU. Indonesia tidak sedang menghadapi ancaman langsung dalam waktu dekat. J-10B dengan radar PESA dan rudal PL-12 sudah cukup memadai untuk misi patroli udara, penegakan kedaulatan, dan operasi pertahanan teritorial. Radar AESA dan rudal PL-15 memang canggih, tapi apakah Indonesia sangat membutuhkannya untuk saat ini? Ketiga, diversifikasi sumber alutsista. Indonesia menjalankan strategi diversifikasi untuk mengurangi ketergantungan pada satu negara pemasok. Strategi ini memberi fleksibilitas politik dan operasional. Tidak mudah diembargo atau dipaksa memihak dalam konflik geopolitik. Keempat, transfer teknologi dan offset. Cina biasanya lebih terbuka dalam hal transfer teknologi dibanding negara barat. Pembelian J-10B kemungkinan disertai paket pelatihan, maintenance lokal, bahkan kemungkinan produksi komponen tertentu di Indonesia. Ini sejalan dengan visi kemandirian industri pertahanan nasional. Tapi ada trade-off yang harus dipahami. J-10B memang lebih terjangkau, tapi teknologinya sudah tertinggal satu generasi. Dalam beberapa tahun ke depan, ketika negara tetangga mulai mengoperasikan pesawat generasi 5, gap teknologi ini bisa menjadi masalah serius. TNI AU harus mempertimbangkan upgrade. Apakah J-10B bisa di-upgrade ke standar yang mendekati J-10C? Atau Indonesia harus membeli pesawat baru lagi? Kesimpulannya, pemilihan J-10B adalah keputusan pragmatis, berdasarkan realitas anggaran dan kebutuhan operasional saat ini. Bukan pilihan terbaik secara teknologi, tapi pilihan paling masuk akal secara strategis dan ekonomi. Yang paling penting adalah bagaimana TNI AU memaksimalkan potensi J-10B. Integrasi dengan sistem pertahanan udara, pelatihan pilot yang intensif,
dan maintenance yang maksimal. Pesawat canggih tanpa pilot terlatih dan dukungan logistik yang baik tetap tidak bisa efektif di medan pertempuran. Jika kalian tertarik dengan analisis seperti ini, jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasi. Drop pertanyaan kalian di kolom komentar. Apakah menurut kalian keputusan Indonesia membeli J-10B sudah tepat? Atau seharusnya menunggu dahulu dan membeli J-10C atau pesawat jenis lain? Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap kritis dan tetap analitis.